Baik, minasang, hari ini kita belajar buku Sakura lanjutan dari minggu kemarin, yaitu hari ini di bab 11 tentang temanya testo wa nanyobi desu ka? Yaitu testo dari katakana tesuto, dia dari penyerapan bahasa Inggris yaitu tes atau ujian. Kemudian wa partikel seperti biasa ditulis dengan huruf H bukan wa. Nanyobi desu ka? Yobi itu artinya hari, dan nan itu apa? Hari apa? Dan seperti biasa, deska di sini fungsinya untuk kalimat pertanyaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau minggu kemarin kita kan sudah belajar tanggalnya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Karena lebih banyak yang minggu kemarin, jadi harusnya minggu ini lebih mudah karena cuma 7. Oke, untuk kosakatanya di sini saya akan jelaskan satu persatu, jangan lupa untuk dicatat ya. Di sini Nichiyobi, jadi yobi itu untuk menjelaskan harinya ya, harinya. Kemudian yang berubah cuma yang di depannya aja. Nichiyobi artinya hari Minggu. Kemudian ada Getsuyobi, hari Senin. Kayobi, hari Selasa. Suiyobi, hari Rabu. Mokuyobi, hari Kamis. Kingyobi, hari Jumat. Dan Doyobi, hari Sabtu. Jadi yang dari kiri atas ke bawah itu urutan dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian yang di kanan atas ini itu Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, minasang. Kemudian untuk tambahan pengetahuan aja, sebenarnya kita kan masih belajar hiragana katakana ya, belum belajar kanjinya. Ini sebagai kita asik-asikan aja, intermezzo pengetahuan. Jadi hari di bahasa Jepang itu mengandung unsur-unsur elemen kayak avatar gitu ya. Misalnya Nichi Yobi, jadi yobinya itu selalu kayak gini ya, artinya hari. Kemudian Nichi-nya ini dia kanji dari matahari. Kemudian ada Getsu Yobi, Getsunya ini di sini dia kanji bulan. Jadi hari Senin itu artinya bulan yang moon, yang di atas itu ya, bukan bulan Januari, Februari, Maret, bukan. Ini bulan yang di atas, yang di langit itu. Kemudian hari Selasa Kayobi, dia dari elemen api gitu. Jadi orang-orang yang lahir di hari Selasa itu orangnya berapi-api, enggak ya. Terus di sini hari Rabu itu Suiyobi, dia elemennya air. Kemudian Mokuyobi, hari Kamis, dia dari kanjinya pohon. Kemudian Kingyobi, hari yang kita nanti-nantikan ini, hari Jumat, itu adalah emas, kanjinya dari king itu emas. Kemudian Doyobi, itu dia dari kanji tanah gitu. Jadi benar-benar bermacam unsur-unsur gitu ya, dari matahari sampai ke tanah gitu. Dulu waktu tahu kanji ini langsung Hika Sensei tuh nyari, wah aku lahirnya di hari apa ya gitu, terus aku ini lahirnya di elemen apa ya gitu. Dan pas tahu, oh ternyata aku pohon gitu, langsung seneng, wah berarti aku cocok dengan air kayak gitu. Itu pas zaman wibu gitu. Tapi sebenarnya ini nggak ada artinya sih, sama orang Jepang, dia nggak terlalu mempermasalahkan tentang elemen ini dengan tanggal lahir kita atau menyangkut pautkan dengan segala sesuatu, itu nggak ada. Cuma mungkin ya sejarahnya dulu kali ya, mungkin ada. Kemudian untuk Getsuyobi, bulan, iya, Getsunya itu tsuki moon MOON itu. Jadi dia dari elemen bulan. Kemudian untuk yang di hari Jumat ini kan spesial ya, karena kan banyak orang yang menunggu hari Jumat
Karena kan tadi Minasang bilang hari Jumat itu capek, dan hari Jumat itu adalah hari yang yes besok libur gitu, yes besok bisa ngewibu lagi gitu. Nah, ini ada istilah bahasa Jepang namanya hana-kin. Jadi hana itu artinya kayak bunga, kemudian kingnya ini king yobi emas gitu ya. Jadi istilah hana-king ini adalah istilah kayak apa ya, Jumat emas, Jumat bahagia gitu, dimana orang selalu menanti-nanti hari Jumat. Dan untuk sapaan di hari Jumat itu biasanya kalau di sosial media gitu bisa pakai happy hanakin gitu, happy hanaking, selamat bersenang-senang di hari Jumat ya gitu. Itu bisa pakai bahasa gaulnya ini hanaking atau happy hanaking gitu. Itu sekilas intermezzo tentang hari-hari. Kemudian untuk menanyakan ini hari apa, itu kita bisa pakai bahasa Jepangnya nanyobi, hari apa gitu. Karena kan yang diganti kan yang depannya ya nichi, getsuka. Jadi pertanyaannya juga yang diganti depannya nan yobi gitu. Ya, untuk pertanyaannya nan yobi desu ka, hari apa gitu. Kemudian ada juga kosakata, ini sebenarnya sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Ada kosakata kongshu, ini bacanya kongshu, shu-nya juga panjang, artinya minggu ini. Kemudian raishu artinya minggu depan atau next week. Kongshu minggu ini, raishu minggu depan. Oke. Kemudian untuk kosakata yang lainnya, di sini ada tambahan 5 kosakata, yaitu tentang kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya di sini ada lomba pidato bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Supichi Contesto. Ini juga dari penyerapan bahasa Inggris, nulisnya pakai katakana. Dari bahasanya speech contest ya sebenarnya, tapi karena orang Jepang itu susah untuk ngomong bahasa Inggris yang bener-bener kayak native, lebih pintar orang Indonesia sebenarnya ya untuk pronunciation bahasa Inggris, jadi mereka bilangnya Supichi Contesto gitu. Kemudian untuk ujian kita bisa pakai tesuto itu dari bahasa Inggris tes. Dan untuk festival budaya Jepang ini mungkin yang Minasang udah sering dengar, yaitu Bunkasai. Bungkanya itu artinya dari culture, budaya, dan sai-nya di sini adalah untuk festival. Jadi festival budaya. Meskipun di sini terjemahannya adalah festival budaya Jepang, sebenarnya lebih ke arah festival budaya aja sih. Dan tapi karena di sini Bungkasai nyebutnya, jadi identik dengan festival budaya Jepang gitu. Walaupun arti secara yang aslinya itu nggak harus Jepang, bisa festival budaya yang lainnya gitu. Kemudian untuk yang kosakata berikutnya di sini ada chorei. Chorei-nya ini dipanjangkan chou, rei-nya i, chorei. Ini dari kanjinya asa sama rei. Jadi di sini bisa diartikan untuk upacara pagi gitu, atau sebenarnya chorei ini kalau di Jepangnya sendiri biasanya dia digunakan untuk budaya, misalnya kerja ya. Kita pagi-pagi tuh kumpul bareng meeting, kayak berdiri terus ada yang speech, terus ada yang nyampein mungkin kata-kata motivasi untuk hari itu gimana gitu. Terus baru dimulai kegiatan bekerja atau kegiatan belajar gitu. Itu namanya chorei. Dan ini juga kata yang umum, yaitu untuk kelas belajar artinya jugyo. Jugyo-nya ini juga panjang, jugyo. Artinya belajar atau kegiatan belajar gitu, jugyo. Itu oke, Makai-san, silakan.
yang di sini kan tadi kan untuk pertanyaannya kan nanyobi desu ka, hari apa? Kemudian misalnya mau tanya besok hari apa, ya tinggal ditambahin aja depannya ashita wa nanyobi desu ka atau ashita wa nanyobi desu ka. Kemarin hari apa? Kino wa nanyobi desu ka, kayak gitu ya. Benkyo, jugyo sama sensei. Benkyo itu belajar, jugyo itu lebih ke arah kelas, belajar apa ya? Kelas. Hari ini ada kelas nggak? Kyo wa jugyo wa arimasu ka gitu. Kalau benkyo itu kan aktivitas, sedangkan jugyo itu jugyo itu apa ya? Kata benda atau ya udah kita mulai kelasnya hari ini ya. Biasanya tuh senseinya ngomong dewa jugyo hajimemasu gitu. Jugyo hajimemasu, kita mulai kelasnya hari ini, kayak gitu. Oke, kelompok belajar. Oh, kelompok belajar enggak sih, bukan. Jadi jugyo itu untuk kayak kelas. Terus kita ke pola kalimat hari ini. Simple. Cuma ada satu pola kalimatnya, yaitu kata benda kegiatan. Wa, seperti biasa wa-nya dengan hiragana ha. Kata benda nama hari des. Misalnya menyatakan nama hari. Jugyo wa mokuyobi des. Kelasnya hari Kamis gitu. Jadi hari lain nggak ada kelas ya ini. Misalnya kan kelas Hika Sensei ini kan hari Jumat ya. Hika Sensei no jugyo wa kingyobi desu gitu. Kemudian untuk contoh kalimatnya, misalnya yang pertama di sini ini sama seperti yang di atas. Testo wa mokuyobi desu. Tesnya hari Kamis. Bisa diganti yang di garis bawah ini. Chore wa, nah hari Senin. Tadi apa hari Senin di atas? Ketsuyobi desu. Jadi upacaranya hari Senin. Kemudian bunkasai wa hari Minggu. Nichiyobi desu. Jadi acara festivalnya hari Minggu. Dan yang ini dari jugyo, kemudian di variasi lagi, yaitu kelas bahasa Jepang. Jadi Nihongo no jugyo, kelas bahasa Jepangnya hari Jumat. Nihongo no jugyo wa kingyobi desu gitu. Pas ya kayak kelasnya Hika Sensei hari ini. Jadi kelas bahasa Jepangnya hari Jumat. Oke, Kizi silakan. Kemudian untuk pola kalimat yang kedua, ini merupakan pengembangan dari pola kalimat yang pertama. Ada tanya jawab, misalnya testo wa nanyobi desu ka? Tesnya hari apa? Ujiannya hari apa? Jawabannya raishu no ketsuyobi desu. Raishu no ketsuyobi. No-nya ini kayak partikel kepemilikan gitu ya. Jadi next week hari Senin gitu. Hari Senin minggu depan. Seperti biasa, Hika Sensei ingatkan untuk bahasa Jepang penerjemahannya dari belakang ke depan. Ketsuyobi hari Senin, raishu minggu depan. Gitu ya. Dan ini bisa diganti lagi di yang di garis bawah, misalnya speech contest wa nanyobi desu ka? Lomba pidatonya hari apa gitu. Jawabannya konshu no kayobi desu. Jadi minggu ini hari Selasa minggu ini. Kemudian bunkasai wa nanyobi desu ka? Festival budayanya hari apa? Jawabannya raishu no suiyobi desu. Hari Rabu minggu depan. Dan eigo no testo wa nanyobi desu ka? Tes bahasa Inggrisnya hari apa? Jawabannya raishu no mokuyobi desu. Hari Kamis minggu depan, gitu ya. Oke, untuk pola kalimatnya di sini mungkin simple banget hari ini. Apakah ada pertanyaan?
kalau minggu ini nggak disebut nonnya, nggak ada non ya, no di sini. Kon. Oh, konchuno. Minggu ini nggak disebut konnya, langsung shuno gitu. Atau gimana nih Ici? By the way, kalau misalnya ada pertanyaan bisa komentar atau di on mic juga boleh. Yang nomor 1 sama 2. Yang ini? Ya, yang itu. Jadi contohnya Yang gimana? yang yang konsu kayobi. Ini harus pakai no ya maksudnya. Konshuno Enggak, maksudnya kayobi. kalau misalkan ini kan dibilang hari Kamis minggu ini. Yang mana? Hari bukan Kamis ya ini. Eh, Kayobi itu hari Selasa. oh hari Selasa. Terus kalau misalnya konsunya nggak dibilang, nggak apa-apa kan? Oh, boleh aja hari Selasa gitu. Misalnya, tesnya kapan? Tesnya hari Selasa gitu ya. Nggak apa-apa, bebas karena itu terkait dengan gaya bahasa. Tapi kalau di sini kan cuma kita bahas pola kalimat apa minggu ini, minggu depan, dan apa ada harinya gitu ya. Jadi di sini karena kita belajar partikel no, makanya di sini ada konsunya. Tapi kalau misalnya mau dihilangkan untuk di percakapan sehari-hari, bisa dihilangkan, boleh. Bebas. Untuk bahasa percakapan bisa divariasikan. Gitu. Kalau konshu sama ada konshu sama raishu-nya misalkan dihilangkan. Sebenarnya untuk konteks, kita belajar konteks pembicaraan itu bebas ya. Misalnya sekarang udah hari Kamis, terus kita nanya, tesnya kapan sih, hari apa? Hari Rabu. Itu bisa kan? Tanpa kita nyebut minggu depan hari Rabu, hari Rabu minggu depan. Itu ya akan bisa kalau misalnya orangnya mudeng tesnya itu di minggu depan, dia cuma nanya harinya doang. Tapi kalau misalnya hari ini tuh masih hari Senin, kemudian Rio jawabnya tesnya hari Rabu. Nah takutnya kan salah, dia nangkepnya Rabu minggu ini gitu. Tapi untuk percakapan bebas, boleh dihilangkan, boleh langsung gitu. Core tadi apa sensei? Core itu semacam upacara, tapi nggak harus formal ya. Kalau image kita upacara kan formal gitu ya, yang pakai seragam terus berdiri di tengah lapangan hormat turun gitu. Tapi kalau core di Jepang itu biasanya lebih ke arah budaya meeting pagi, yang kalau misalnya itu pagi-pagi sebelum kerja, sebelum aktivitas kerja, biasanya di awal pekan gitu ya, itu maju semua berdiri kumpul bikin lingkaran gitu di di dalam ruangan ya, nggak perlu di lapangan. Terus nanti biasanya bosnya ngomong ya hari ini minggu ini kita akan projectnya gini gini gini, atau mungkin biasanya gantian ada salah satu yang speech ngasih kata-kata motivasi kayak gitu, baru ya kita semangat gitu. Itu lebih ke arah budaya Jepang ya, core itu. Coba minasang bisa cari video-videonya di YouTube, itu biasanya lucu-lucu sih untuk core di Jepang. Itu ada yang dia bener-bener semangat banget, gambaruso, ada yang kayak gitu, ada yang biasa aja ya, mari kita gambaru gitu, onegaishimasu kayak gitu, bisa. Jadi tergantung perusahaannya ya. Kadang ada perusahaan yang dia memang lucu-lucu, ada yang kayak formal gitu, itu core. Tapi untuk yang di konteks buku Sakura ini, core digunakan untuk upacara. Di sini ada percakapan dua orang seperti biasa. An nanya, tes to wa itsu desu ka? Tesnya masih ingat itsu? Itsu itu kapan? Itu. Terus ini dikembangkan dari yang bab sebelumnya, masih ingat? Sangatsu toka desu. Bulan 3 atau Maret, toka. Tanggal 10 des. Kemudian dia nanya, udah dikasih tahu tanggal, nanya hari gitu ya. Nayobi desu ka? Hari apa tuh? Tanggal 10 Maret. Gitu. Jawabannya Getsuyobi desu, hari Senin.
Terus dia konfirmasi ulang lagi. Sangatsu toka Ketsuyobi desu ne. Jadi 10 Maret hari Senin ya gitu. Jawabannya hai so desu. Iya, tanggal segitu. Atau kalau misalnya bukan, jadi iye chigaimasu. Pertama, hari ini kita akan belajar buku Sakura bab 12. Temanya mengenai masih dengan waktu, yaitu Gakko wa nangatsu kara desu ka? agak ini ya. Bentar. Pemotongnya. Gakko wa nangatsu kara desu ka? Gitu. Gakko wa nangatsu kara desu ka? Gakko itu yang kita sudah pelajari di bab-bab sebelumnya, ini sekolah. Kemudian wa partikel menggunakan tulisan h. Kemudian nangatsu yang di bulan kemarin kita sudah belajar juga, bulan berapa atau bulan apa. Terus di sini kita belajar kosakata baru hari ini, yaitu kara. Kara itu ada beberapa bahasa Jepang yang memiliki arti yang sama untuk kara, tapi untuk kara yang di sini artinya adalah mulai ya, start from gitu, itu kara. Deska seperti biasa ini kata tanya, pertanyaan. Jadi Gakko wa nangatsu kara desu ka ini artinya sekolahnya mulai bulan apa gitu ya. Seperti biasa untuk menerjemahkan bahasa Jepang itu subjeknya dulu depannya, kemudian diterjemahkan yang belakang baru tengahnya. Sekolahnya mulai bulan apa gitu ya. Oke, untuk pengantarnya nanti kita akan menyebutkan awal dan akhir tahun ajaran. Kemudian kita juga akan membahas tentang liburan di sekolah di Indonesia sama liburan di sekolah di negara lain selain Indonesia. Kemudian kita juga menambah kosakata baru hari ini tentang kosakata negara. Kalau di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar tentang negara selain Indonesia, itu kemarin kita belajar Thailand, Thai, kemudian kita belajar Amerika, tetap Amerika, kemudian kita juga belajar India ya, Indo. Masih ingat ya, Indo itu beda sama Indonesia. Kalau Indo aja itu India, kalau Indonesia tetap Indonesia. Oke, kemudian di sini kita ada beberapa negara lain selain Indonesia. Yang pertama ini Chugoku. Chugoku ini adalah Cina ya, atau Tiongkok, atau RRT gitu. Kemudian sebelahnya tetangganya Jepang juga ini. Sini ada Kangkoku. Kangkoku ini untuk merujuk ke Korsel, Korea Selatan. Jadi bukan sebutannya, kalau di Indonesia kan antara Korea Selatan sama Korea Utara kan sama-sama ada Koreanya ya. Tapi kalau di bahasa Jepang itu udah beda antara Korea Selatan sama Korea Utara, nggak ada kata yang sama. Kalau Korea Selatan itu Kangkoku, kalau Korea Utara itu kita choseng. Kita choseng. Jadi udah beda banget ya pronunciation-nya. Bukan West Japan. Gitu. Jadi Kangkoku sama kita choseng. Kemudian di sini tetangganya yaitu Jepang, kita udah sering banget tahu Nihon. Ini Jepang. Nihon bacanya pakai G. Kemudian geser lagi ke bawah. Nih di sini ada Indonesia dan tetangga-tetangganya. Di sini ada Thai untuk Thailand, Filipina untuk Filipina, mirip-mirip ya, Thailand, Filipina. Kemudian Malaysia, jadi Malaysia, panjang, Malaysia. Dan Singapura jadi Singapura. Jadi O-nya panjang. E-nya di sini panjang, kemudian O-nya di sini juga panjang. Malaysia, Singapura gitu. Dan di sini ke bawah lagi, di sini ada Australia. Jadi Australia. O-nya panjang juga di sini. Australia. Kemudian jauhnya berang di sini ada Amerika. Amerika tetap Amerika ya.
Ini untuk menyebutkan nama-nama negara. Tapi untuk menyebutkan kewarganegaraannya seperti biasa kita tinggal kasih di belakangnya itu jing. Masih ingat ya, hito. Jadi kanjinya itu kanji hito, kanjinya orang. Hito. Tapi ini kalau misalnya di belakangnya misalnya ada gininya bukan Australia hito tapi Australia jing. Jing. Indonesia jing, orang Indonesia. Amerika jing, orang Amerika. Kangkoku jing, orang Korsel. Nihong jing, orang Jepang. Filipin jing, orang Filipin. Semuanya pokoknya dikasih jing 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 gitu, gampang untuk menyebutkan kewarganegaraan. Oke, untuk di sini kayaknya udah gampang ya karena mengulang yang di bab sebelumnya, cuma dikembangkan lagi. Kemudian kita belajar juga kosakata yang baru, yaitu semester. Semester itu bahasa Jepangnya bisa menggunakan gakki. Gakki di sini ya. Jadi semester pertama sama semester kedua. Bacanya ichigakki, nigakki gitu. Semester pertama, semester kedua, ichigakki, nigakki. Jadi semester itu untuk sebutan 6 bulan ya. 1 tahun kan ada 2 kali semester. Jadi cuma ada 2, nggak ada sanggaki, shigaki gitu. Cuma ada 2. Dan di sini yasumi udah ada juga di bab sebelumnya. Yasumi itu artinya libur atau istirahat. Atau ya holiday gitu ya. Kemudian ini mungkin semester pertamanya ini tentang semester yang di Indonesia ini kayaknya ya. Jadi semester di Indonesia untuk semester pertama itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi Shichigatsu sampai Juningatsu. Masih ingat ya kemarin untuk penyebutan bulan-bulan. Jadi Juli itu bulan ke-7. Jadi penyebutannya Shichigatsu. Dan untuk Desember karena dia bulan ke-12 jadinya Junigatsu. Dan untuk semester kedua Ichigatsu Januari sama Rokugatsu bulan Juni gitu ya. Dan ini ada kayak gini. Apa ini ya? Bacanya. Kayak tanda strip berbengkok-bengkok. Ini maksudnya dari bulan Juli sampai bulan Desember. Dari itu tadi kita sudah belajar yang di judul itu kara. Shichigatsu kara, dari bulan Juli. Kemudian misalnya dari bulan Januari, Ichigatsu kara. Gitu ya. Jadi dari bulan 7, dari bulan Juli, dari bulan 1, dari bulan Januari. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke pola kalimat karena ini nyambung sama yang atasnya. Jadi untuk pola kalimat hari ini, pola kalimat yang pertama, di sini ada kata benda waktu ditambah kara plus kata benda 2 waktu juga ditambah madedes. Madedes. Ini made ini artinya sampai atau hingga. Gitu ya. Jadi dari titik-titik hingga titik-titik. Atau mulai titik-titik sampai titik-titik. Jadi artinya itu start from ini sampai mana gitu ya. Sebenarnya dua-duanya ini bisa dipakai secara terpisah atau bisa juga jadi pasangan digabungkan kayak gini, bisa. Terserah mau pakainya kayak gimana. Oke, kita baca dulu deskripsinya. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan jangka waktu dari waktu kapan sampai waktu kapan. Kemudian partikel kara menandakan waktu memulai suatu kegiatan dan partikel made menandakan
waktu berakhirnya suatu kegiatan. Contohnya yasumi wa liburannya, Rokugatsu kara mulai bulan Juni. Bulan 6 kan bulan Juni ya. Kemudian Shichigatsu made des. Des ini titik. Sampai atau hingga bulan 7. Bulan 7 itu bulan Juli. Jadi liburannya mulai bulan Juni hingga bulan Juli gitu. Iya, liburannya sebulan. Lumayan panjang ya. Kalau kita dulu zamannya Presiden Gus Dur, kita pernah liburan sebulan ya. Mungkin kalau ada yang ngerasain, jadi pas puasaan kita libur sebulan. Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Nah, di Jepang sendiri untuk liburan itu jadi memang ada kalau nggak salah ingat itu ada 2 kali libur panjang dan itu emang sebulanan gitu. Yaitu namanya Fuyu Yasumi sama Natsu Yasumi. Jadi Fuyu itu musim dingin, liburan musim dingin, sama Natsu Yasumi, libur musim panas. Tapi jangan dikira enak ya liburnya panjang gitu. Biasanya PR-nya juga banyak gitu, terutama untuk yang Natsu Yasumi. Biasanya kalau dikasih libur waktu sebulan, itu untuk anak sekolah itu dia tugasnya bejibun. Jadi kalau misalnya di awal dia kayak leyeh-leyeh liburan terus nggak ngerjain PR, nggak nyicil gitu, itu akan di akhirnya dia akan kuro, dia akan keberatan gitu. Shukudai. Iya, sukudai gaoi gitu untuk libur musim panas. Kemudian ini juga partikel kara dan made dapat digunakan secara terpisah seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya. Contohnya Contohnya gakko wa shichigatsu kara desu. Jadi di sini cuma dipakai karanya, nggak dipakai madenya, langsung dia dikasih des untuk pengakhirnya. Jadi sekolahnya mulai dari bulan Juli. Jadi gakko wa sekolah, shichigatsu kara desu. Sekolah mulai bulan Juli, langsung ya. Oke, kita langsung ke latihan kalimat aja. Di sini ada sama gakko wa juga. Gakko wa shichigatsu kara rokugatsu made desu. Jadi sekolahnya mulai bulan Juli sampai bulan Juni. Ini ya, setahun ya. Jadi mungkin yang dibilang bulan Juli itu start kita masuk sekolah sampai nanti bulan Juli berakhir, terus tanggal bulan Juli di tahun depannya itu naik kelas gitu. Ini mengikuti untuk yang sekolah di Indonesia. Kalau sekolah di Jepang itu mungkin minasang tahu, sekolah itu dimulai dari musim semi gitu. Bukan 1 semester, 1 tahun. Kan 1 tahun dari bulan Juli sampai bulan Juni. Jadi Juli itu penerimaan mahasiswa baru, kemudian bulan Juni itu berakhirnya semester 2, dan bulan Juli tahun depannya itu naik kelas gitu. Tapi kalau di Jepang, mungkin minasang sering nonton di anime-anime gitu ya. Kalau penerimaan murid baru itu biasanya ada upacaranya, terus habis gitu dihiasi dengan kayak bunga-bunga sakura pada berguguran gitu kan. Jadi di Jepang sendiri untuk sekolah SD, SMP, SMA itu umumnya dimulai di bulan Shigatsu, bulan April. Kemudian untuk untuk tingkatan mungkin S2, S3 itu dia ada 2 kali pembukaan, yaitu di bulan Shigatsu, bulan April, sama di musim gugur.
sekitar September Oktober gitu. Jadi ada 2 kali masuk dia untuk yang S2 S3. Tapi untuk SD, SMP, SMA dan S1 itu biasanya di bulan April. Gitu. Oke, selanjutnya untuk latihan kalimatnya, gakko ini bisa diganti dengan yang nomor 1 yang ada di sini. Misalnya gakko wa yasumi wa, kemudian tanggal 24 di sini. Tanggal 24 masih ingat? Niju yokka kara tanggal 29 niju nichi made desu. Ini kita mulai agak-agak harus latihan ya, mengingat-ingat ya. Jadi kita latihan mengingat, kemarin itu mengingat bulan-bulan dalam bahasa Jepang, kemudian mengingat juga tanggal-tanggal dalam bahasa Jepang. Dan juga ada juga mengingat hari di sini. Karena ini lumayan bagus buat mengingat mengingat kembali, refreshing otak kita. Jadi mungkin Hika Sensei di sini mau langsung aja praktek ke pair siswa di sini. Pola kalimat kedua di sini nanti pair ya. Pair ada yang bertanya, ada yang menjawab. Misalnya Indonesia no gakko wa, kita udah terbiasa dengan partikel no. Partikel no ini seperti tanda petik atas S ya, jadi kepemilikan. Indonesia no gakko, sekolahnya Indonesia gitu, sekolah Indonesia atau sekolah di Indonesia. Itu untuk yang lebih naturalnya, untuk yang translate-nya. Wa nangatsu kara nangatsu made desu ka? Itu mulai kapan hingga kapan gitu yang pertanyaannya. Kemudian jawabannya, karena di sini Hika Sensei menjelaskan lagi untuk subjek tidak perlu diulang dalam menjawab. Jadi langsung aja jawabannya shichigatsu kara rokugatsu made desu. Mulai bulan Juli hingga bulan Juni gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diulang lagi, jadinya Indonesia no gakko wa shichigatsu kara rokugatsu made desu. Jadi sekolah di Indonesia itu mulai bulan Juli hingga bulan Juni. Oke, kita langsung ke latihan kalimat yang nomor 3. Di sini mirip sama yang di atas, tapi kita tidak menanyakan mulai bulan apa, tapi di sini kita nanyakan mulai tanggal berapa. Jadi gatsu-nya di sini diganti dengan nichi ya. Pola kalimatnya sama. Oke, jadi di sini tesnya atau ujiannya nannichi kara, mulai tanggal berapa, nannichi made desu ka, sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi ini bukan ulangan harian yang cuma sehari, tapi mungkin bisa kayak ulangan semester atau ulangan yang maksudnya kayak dilakukan secara beberapa hari gitu ya. Kemudian untuk jawabannya di sini ada tanggal 11 sampai tanggal 13. Jadi 11 nichi kara 13 nichi made desu gitu ya. Untuk contoh kalimat yang lainnya di sini ada speech contest atau speech contest. Kemudian ada Bungkasai, festival budaya, sama Yasumi, yaitu holiday. Ini untuk catatan aja untuk menanyakan negaranya. Dari negara manakah Anda? Itu kalian bisa pakai okuni wa, kuni itu dari kata negara, kemudian ditambahin o untuk sopannya ya. Jadi okuni negara Anda. Dochira desu ka? Dochira itu bentuk sopannya dari doko. Dari mana gitu. Kemudian untuk menjawabnya tinggal Indonesia desu atau Thai desu, Amerika desu, Australia desu gitu aja untuk jawabannya gampang. Oke, kemudian yang kegiatan 2 ini saya langsung cepetin aja. Jadi di sini contohnya osirase. Osirase itu artinya pengumuman ya. Osirase. Pengumuman, kemudian di sini misalnya 11 gatsu 20 kayobi.
Jadi di sini bulan November tanggal 20 hari Selasa itu ada acaranya Bungkasai. Kemudian Junigetsu Yokka Kayobi Desember tanggal 4 hari Selasa ada speech contesto, ada kontes speech gitu ya, dan yang lain-lainnya. Di sini untuk kosakata baru kita ada osirase, pengumuman, sports taika, ini sportsnya dari bahasa Inggris sports, dan taikainya itu lomba, jadi lomba olahraga gitu ya. Biasanya antar kelas, tapi antar kelasnya di sini sebenarnya nggak dijelaskan di bahasa Jepangnya. Jadi sports taikai itu umum ya, dia nggak harus di antar kelas. Kemudian gakko no soji no hi. Soji itu artinya bersih-bersih atau rapih-rapih gitu ya. Dan kalau gakko no soji itu kayak kerja bakti sekolah. No hi itu artinya hari. Jadi gakko no soji no hi itu semacam hari kerja bakti di sekolah. Dan yang terakhir di sini ada seiseki o morau hi. Morau itu mendapatkan atau menerima. Hi itu tadi hari. Jadi hari mendapatkan rapor, atau seiseki itu kayak catatan nilai kita gitu. Seiseki o morau hi, hari penerimaan rapor. Ini untuk dihafalkan untuk plus alfanya aja sih, nggak masuk di materi utamanya gitu. Hari ini kita belajar buku Sakura yang bab 13. Temanya nanji desu ka? Nanji itu nannya apa, ji itu artinya jam, bukan jam sebagai benda ya, tapi untuk jam, untuk hitungan waktu. Kemudian deska seperti biasa untuk kata tanya. Jadi nanji deska, jam berapa artinya. Untuk pengantar di sini, hari ini kita akan belajar menanyakan jam dan menit, serta ungkapan untuk menginformasikan waktu, untuk menanyakan dan menginformasikan gitu ya. Jadi hari ini kosakatanya sedikit, cuma dibagi jadi 2, yaitu tentang jam dan tentang menit-menitnya. Kalau kemarin di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar untuk angka sendiri ya, ada ichi, ni, sang, shi, go, roku, shichi, hachi, hachi, kyu, ju gitu kan ya. Sekarang ini dikembangkan lagi, belakangnya jadi ada ji nya sama fung. Dan seperti biasa untuk yang di bold atau di tanda tebal itu berarti dia cara pengucapannya spesial, beda sama yang lainnya. Jadi misalnya di sini ada 4, 7 sama 9. 4 kan kemarin bisa dibaca yong, bisa dibaca juga shi. Tapi untuk pengucapan jam 4 kita cuma bisa pakai yoji. Kemudian untuk 7 itu kemarin juga ada nana, tapi kita nggak bisa bilang jam 7 itu jadi nanaji, kita cuma bisa pakai shichiji. Begitu juga dengan yang 9 cuma ada kuji, bukan kyuji gitu ya. Jadi ini untuk penyebutan dari jam 1 sampai jam 12. Jam 1 itu ichiji, jam 2 niji, jam 3 sanji. Jadi niji sanji ya. Niji sanji itu jam 2, jam 3. Terus jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 shichiji, jam 8 hachiji, kuji, juji, panjang junya seperti biasa, jam 10, jam 11, jam 12 juji, ju ichiji, ju niji. Kemudian untuk yang menit itu j-nya diganti dengan fung. Fung itu artinya menit gitu ya.
Misalnya di sini kan ada menit ke 1 sampai menit ke 60 ya dalam 1 jam, tapi di sini kita masih belajar yang kelipatan 5-nya aja, karena kelipatan 5 ini yang lebih sering dipakai gitu ya, dan kelipatan 5 ini lebih gampang dihafalkan untuk yang kelas basic, karena nanti untuk misalnya yang bukan kelipatan 5, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 yang lebih detail, itu nanti pengucapannya agak sedikit berbeda dan harus ngafalin gitu. Jadi misalnya sampung gitu, 3 menit gitu, itu sampung gitu. Bukan sampun ya, bukan sampun, tapi sampung gitu, 3 menit. Jadi di sini kita cuma belajar untuk yang kelipatan 5 dulu. Biasanya kan kelipatan 5 ini gampang buat digunakan sehari-hari, lebih sering digunakan sehari-hari. Misalnya nanti ya kelasnya dimulai jam 18.45 gitu, atau jam 18.30 gitu, atau misalnya buat kamu siap berapa menit lagi, ya kira-kira 5 menit lagi lah, atau kira-kira 10 menit lagi lah. Itu kan lebih sering kita gunakan daripada bentar ya aku siap 7 menit lagi, itu kan jarang digunakan gitu. Oke, jadi untuk menit sini ada 5 menit itu gofung, 10 menit jupung. Di sini dia beda sama yang lainnya. Kalau yang lain fung fung fung, di sini dia pung dan double. Ju-nya itu jadi pendek. Kalau yang sebelumnya kan ju-nya kan panjang-panjang. Nah, ini jadi ju-nya pendek. Jupung. Kemudian 15 ju gofung. Kembali lagi ju-nya panjang lagi untuk yang 15. Kemudian 20 ni jupung. Pokoknya yang kelipatan 10, cara gampang ingetnya, kelipatan 10 itu pakai P kata kanannya, P. Ini juga 20 sama 30. Itu kan yang pung pung pung. Jadi misalnya 15 kan jugofung, kemudian kembali lagi ke yang 20 jadi nijupung, terus 25 nijugofung, 30 sanjupung. Nah, untuk 30 ini dia ada dua pengucapan, jadi bisa pilih antara sanjupung atau yang hang. Tapi bedanya hang ini cuma digunakan untuk menggantikan 30 menit saat menyatakan lewat 30 menit, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya kamu siap-siap berapa menit lagi, 30 menit lagi, itu kita cuma bisa pakai yang sanjupung. Yang hang ini dia bisa digunakan ketika misalnya sekarang jam berapa, sekarang jam 6:30. Nah, setengahnya ini kita bisa pakai hang gitu. Jadi misalnya jam 6:30 kan 6.30 ya, jadinya rokuji hang gitu. Atau rokuji sanjupung juga bisa. Oke, mana aja. Terus 35 sanjugofung, 40 yonjupung, 45 yonjugofung, 50 gojupung, 55 gojugofung. Gitu ya. Kemudian untuk kosakata yang lainnya, di sini kita ada ima, artinya sekarang, now, dan ada juga ini yang wajib diingat, gozeng sama gogo. Jadi kalau di bahasa Jepang kan lebih seringnya dia pakai 1 sampai 12 aja. Ya sebenarnya karena Hika Sensei selalu belajar goseng itu kan IM pagi ya. Kemudian gogo itu siang gitu. Biasanya selalu belajar gozeng ichiji jam 1 malam. Gozeng niji gitu.
selalu pakai 12 aja. Tapi misalnya untuk penyebutan jam 1 siang, apakah kita bisa pakai jam 13 penyebutannya? Bisa aja kalau di prakteknya. Jadi pernah Hika Sensei waktu itu nge-MC dan ternyata untuk kita akan kembali lagi setelah makan siang jam 13. Itu ternyata bisa juga. Jadi Ju Sanji gitu. Ju Sanji. Terus jam 14, jam 15 juga Ju Yoji, terus Ju Goji juga bisa. Tapi yang biasanya dipakai buat kita lebih gampang ngertinya itu biasanya pakai gozeng sama gogo. Gozeng pagi, gogo siang. Cara pakainya, gozengnya di depan dulu, baru diikuti dengan jam. Jadi jangan kebalik ya, kalau di bahasa Indonesia kan jam 1 siang, jamnya dulu baru keterangannya pagi atau siang. Kemudian kalau di bahasa Jepang dia pagi atau siangnya dulu baru jamnya gitu. Itu chatnya kenapa nih? Oh iya, roti panggang nanti segera verifikasi ya kalau belum verifikasi. Hari ini lagi dimaafkan sama adminnya. AM itu jam berapa ya? 0001 malam sampai jam 11.59 siang kana? Atteru kana? Jadi 0001 sampai ini malam sampai jam berapa tadi 11.59 siang itu pakainya yang AM atau gozeng. Kemudian untuk jam 12.00 atteru kana? Yang di atas 00 00 berarti ya? 00 ya? 00 siang sampai jam itu 23.59. Ini deadline PR Hika Sensei ya. Deadline PR Hika Sensei 23.59. Malam itu pakainya yang PM. PM atau gogo. Tapi bisa jadi untuk yang jam tengah malam 00 itu kita bisa pakai kosakata ini apa namanya? Kosakata jam 0 itu bisa pakai reiji. Jadi rei itu kemarin kan kosong ya artinya atau zero kan artinya. Nah, ini kita juga bisa pakai reiji. Jam 12 malam. Reiji. Zero J nggak ada. Adanya reiji. Kenapa kamu kok masih bangun tengah malam gitu kan? Bangun tengah malam balem. Masih bangun tengah malam. Ini udah jam 12 malam loh. Mau reiji desu yo gitu. Oke, langsung aja kita ke pola kalimatnya. Di sini pola kalimatnya cuma ada satu yang nanti dikembangkan jadi 3. Pola kalimatnya yaitu kata benda bilangan ditambah ji, kemudian kata benda 2 bilangan tambah fung des. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jam dan menit. Contohnya ima ichiji juppung des. Sekarang ima tadi sekarang ya, ichiji jam 1, juppung lewat 10. Sekarang jam 1 lewat 10. Entah ini jam 1 siang atau jam 1 malam, nggak ada keterangannya di sini. Tapi cuma menjelaskan sekarang jam 1 lewat 10.
Kemudian untuk contoh kalimatnya yang pertama, ini sama seperti yang di atas. Ima hachiji desu. Kalau yang di atas tadi kan ada fungnya, menjelaskan menitnya juga. Tapi kalau yang hachiji aja berarti dia cuma menjelaskan sekarang jam 8. Entah dia jam 8 pas atau jam 8 lewat, pokoknya jamnya jam 8. Kemudian untuk contoh kalimat yang lain, hachijinya bisa diganti dengan ima guji desu, jam 9 sekarang. Kemudian sekarang jam 12, ima ju niji desu, sekarang jam 12. Kemudian jam 4, ima yoji desu. Kemudian jam 7, ima jam 7 shichiji desu. Oke. Kemudian untuk pola kalimat kedua, ini pakai gozen gogo yang tadi ya. Gozen hachiji 15 fun desu. Pagi jam 8.15. Kemudian di sini nanti langsung ada AM, PM-nya juga, dan jamnya. Ini nanti buat latihan aja ya ke minasang ya. Kemudian saya ke pola kalimat ketiga. Ini konteksnya tanya jawab juga. Jadi pertanyaan, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa gitu ya. Nanji yang tadi di atas jam berapa? Jam apa sebenarnya ya? Jam berapa? Kemudian jawabannya langsung aja hachiji 15 fun desu, atau boleh ima hachiji 15 fun desu. Imanya boleh diulang lagi atau enggak, tapi lebih alami yang enggak usah diulang lagi. Hari ini kita belajar yang bab 14. Judul temanya Nihongo no Jugyo wa dou desu ka? Ini artinya bagaimana pelajaran bahasa Jepangnya gitu ya. Kayak tadi Hika Sensei di intronya nanya gimana hari ini, dou desu ka? Do-nya ini panjang ya, dou, sama jugyo juga u, ini kan artinya pelajaran atau kelas. Jadi nihongo yang kita tahu, nihongo itu bahasa Jepang. No seperti tanda petik S, dan jugyo kelas atau pelajaran. Wa partikel do itu sebenarnya bagaimana? Kalau bentuk formalnya dia dipanjangin jadi do desu ka. Tapi misalnya kita ngomong sama teman kita, kore wa do, sore wa do, itu juga boleh langsung do. Tapi intonasinya agak beda ya, do naik gitu, do langsung tanda tanya. Tapi kalau yang pakai desu ka, do desu ka, beda ya do-nya intonasinya. Do sama do desu ka gitu. Dan hari ini kita belajar tentang beberapa mata pelajaran yang diikutin dan berlatih bagaimana mengungkapkan kesan di kegiatan sekolah. Baik, kita mulai dulu aja belajar kosakata baru hari ini. Yang pertama, matematika atau pelajaran matematika, ini sugaku. Sugaku, u-nya panjang, sugaku. Kemudian pelajaran sejarah, rekishi. Sebenarnya rekishi itu artinya sejarah. Umum aja bisa ya, tanpa ada pelajarannya. Kalau matematika, gaku-nya ini, dia gakunya, kanjinya kayak pelajaran. Jadi kalau sugaku itu udah pasti pelajaran matematika, tapi kalau rekishi itu tidak selalu artinya pelajaran sejarah. Bisa aja artinya itu cuma sejarahnya doang, sejarah tok. Misalnya gimana dulu sejarah peperangan. Nah, itu bisa pakai rekishi. Misalnya Sengoku Jidai no rekishi, itu sejarah peperangan. Zaman peperangan ini yang suka sama cerita-cerita sejarah Jepang, mungkin ada novel ya di sini. Sampai bilangnya keluarga Nobunaga. Ini Sengoku Jidai no rekishi.
Sengoku. Sengoku ini artinya kayak peperangan. Kemudian jidai itu zaman, dan rekisinya itu sejarah. Jadi Sengoku Jidai no Rekishi itu sejarah zaman perang. Dibalik ya artinya, dari belakang ke depan. Oke, kemudian ini juga sama, tidak ada gakunya. Sukyo itu artinya sebenarnya agama aja. Tapi kalau konteks kalimatnya dia tentang mata pelajaran di sekolah, dia otomatis jadi artinya pelajaran agama. Tapi kalau misalnya kita nanya ke orang, agamamu apa? Sukyo wa nandesu ka? Itu juga bisa. Jadi dia bukan berarti buku pelajaran agamamu apa gitu, bukan ya. Jadi shukyo itu langsung agamanya. Jadi shukyo, panjang kan ya S-nya. Shukyo wa nandesu ka? Nandesu ka langsung aja apa ya. Kalau di bab sebelumnya kan kita sudah belajar nandesu ka apa gitu. Walaupun mungkin tanya agama kayak di Jepang dan mungkin di luar negeri beberapa negara mungkin kesannya kurang sopan, tapi kalau di Indonesia kan kadang ya nggak apa-apa nanya gitu ya. Kita harus ngelihat konteksnya juga, kita tanya ke siapa, kira-kira sopan nggak nanyanya gitu. Tapi kalau mau nanya agamamu apa? Sukyo wa nandesu ka? Kemudian misalnya jawab, agama saya agama Islam. Itu tinggal kan Islam ya. Islam itu kalau di katakana isuramu, pakai katakana. Orang Jepang nggak bisa ngomong Islam, jadi isuramu, kemudian belakangnya ditambahin kyo. Isuramu kyo, agama Islam. Kemudian bagaimana agama Kristen sensei? Kristen ini dari bahasa Inggrisnya Christian ya mungkin. Jadinya pakai katakana kirisuto kyo. Kyo-nya ini nggak katakana ya, yang katakana cuma isuramu sama kiristonya. Untuk kyo-nya sendiri dia pakai hiragana atau pakai kanji. Jadi kyo-nya itu sama kayak kyo-nya yang di atas yang shukyo ini. Isuramu kyo, kiristo kyo. Itu. Kemudian ada lagi Hindu ya. Hindu. Kok ada 4-nya? Hindu itu mungkin ada yang tahu Hinzu, jadi Hinzukyo. Kemudian Buddha, ada yang tahu Buddha jadinya apa? Hinzu ini juga pakai katakana, kyo-nya dia pakai hiragana sama kanji. Buddha mungkin ada yang tahu? Karena Buddha ini dia terkenal di Jepang, kan orang Jepang itu ya memang banyak yang kalau kita belajar di Indonesia kan orang Jepang itu agamanya Shinto sama apa satunya lagi, pokoknya yang kita kenal kan Shinto gitu ya. Sebenarnya di Jepang sendiri Shinto itu bukan agama sih, tapi lebih ke arah kepercayaan, dan banyak orang Jepang itu mereka bilangnya mereka nggak punya agama gitu. Jadi agamamu apa? Ya nggak ada gitu. Apakah agamamu Shinto? Ya nggak juga gitu. Kebanyakan orang Jepang kayak gitu. Walaupun ada beberapa orang yang dia itu memang nanti karena dia itu orangnya religius, itu juga ada. Nah, dari beberapa orang yang religius di Jepang itu kebanyakannya mereka religiusnya Buddha gitu. Jadi untuk Buddha dia ada bahasa Jepangnya tanpa katakana, dia pakai pakai Bukkyo. Jadi dia ada kanjinya sendiri. Itu Bukkyo. Kayak gini kanjinya, Bukkyo. Agama Buddha. Ini maaf ya, saya agak OOT di masalah agama-agama ini sama yang di atas tadi, Sengoku.
Oke, kemudian misalnya pelajaran agama Islam itu bisa juga Isramukyo no Isramukyo no Jugyo misalnya gitu, itu juga bisa. Next, maaf untuk pertanyaan nanti saya jawab di akhir sesi ya. Kemudian untuk pelajaran lainnya ini ada pelajaran olahraga. Ini taiku, taiku. Baca intonasinya taiku. I-nya ada 2. Jangan taiku. Taiku. Oke, kemudian selanjutnya ada kosakata huruf bahasa Jepang. Ini minasang pastinya udah tahu semua ya. Ada hiragana yang kita kemarin udah selesai PR-nya, dan juga katakana. Katakana yang kita lagi PR sekarang, sama kanji. Ini mungkin masih nyicil juga ya kanjinya dikit-dikit. Ini kanjinya Nihon. Kemudian kosakata baru juga hari ini terkait kesan. Ini sering banget dipakai ya. Jadi ini ada gambarnya smile, tersenyum. Omoshiroi. Omoshiroi itu artinya bisa menarik atau interesting atau apa ya, fun, lucu. Itu semuanya bisa pakai omoshiroi. Kamu orangnya omoshiroi ya, kamu orangnya menarik ya gitu. Kamu orangnya lucu ya. Itu semuanya bisa artinya omoshiroi gitu. Ini lebih terkait kata sifat dan kata kesan gitu. Menyenangkan mungkin agak beda lagi. Lucu ya, lucu. Misalnya kita lagi ngobrol sama orang Jepang, terus kita bikin kayak joke gitu ke mereka, ngejoke, terus mereka ketawa, haha omoshiroi desu ne. Itu bisa pakai lucu ya, menarik ya gitu untuk terjemahan bebasnya. Kemudian selanjutnya kebalikannya itu ada ini, smile-nya melengkung ke bawah, matanya juga tinggal 1 garis. Sumaranai. Ini sering banget ya di meme-meme gitu ya. Sumaranai gitu. Mendokse, sumaranai gitu. Sumaranai itu artinya bored, membosankan gitu, atau apaan ini, nggak menarik gitu. Apaan sih, jayus gitu. Itu sumaranai. Atau kalau di bahasa gaulnya bisa pakai sumarane. Ini yang belakangnya AI ini jadi E. Sumarane, anak-anak muda kalau bilang koitsu sumarane gitu. Itu untuk yang omoshiroi sama sumaranai. Untuk pertanyaan nanti saya jawab ya. Kemudian kita belajar 2 lagi kesan. Misalnya kita ngerjain soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Gampang ini mah, gempil banget. Ini kan gampang, mudah gitu ya. Kantan. Gampang banget, kantan. Gampang, hiragana mah kecil gitu, hiragana kantan. Kemudian akar dari 345 berapa nih? Ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu, dan ini jawabannya tanda tanya. Mulutnya juga melengkung ke bawah, susah gitu. Akar 345 nggak ada, masa nggak ada? Pakai kalkulator pun nggak ada. Itu kan susah pertanyaannya ya. Susah itu muzukashi, i-nya 2. Jadi ingat, muzukashi i-nya 2, tapi kalau sumaranai sama omoshiroi i-nya cuma 1. Jangan kebalik-balik ya. Ayo pas ulangan nanti. Nanti akan menjebak. Kantan kebalikannya muzukashi. Menurut minasang
Nihongo, bahasa Jepang, itu kantan atau muzukashi? Kantan atau muzukashi, Nihongo? Setengah-setengah. Kantan muzukashi, gampang susah. Oke. Semangat ya biar bahasa Jepangnya bisa kantan nanti. N5 mah kantan gitu. N3 kantan. Biar bisa ngomong kayak gitu. Gambaro. Kemudian untuk kata tambahannya lagi di sini ada do sama demo. Kalau yang do tadi seperti yang sudah saya jelaskan di judul, do itu artinya bagaimana. Do sama demo. Demo ini bukan demo kita, demo di jalan ya. Walaupun bahasa Jepangnya demo di jalan itu juga demo, tapi intonasinya mungkin agak beda. Demo yang di jalan itu ya demo, tapi kalau yang demo ini demo itu dia artinya tetapi, but gitu. Jadi do bagaimana, demo but. Orang Jepang nih biasanya suka suka ngomongnya iya pendapatmu bagus ya, tapi gitu biasanya, tapi kok gini gitu. Jadi biasanya kalau orang Jepang itu, kalau Hika Sensei dulu diajarin sama sensei yang di Jepang, orang Jepang itu biasanya sifatnya kalau dia nggak setuju sama kita, dia nggak akan langsung nyangkal. Kalau orang Indonesia kan mungkin lebih belak-belakan gitu ya, lebih ya nggak ngono, nggak gitu, salah. Kayak Hika Sensei juga sering kadang, bukan, jangan, salah. Kadang saya kalau denger record saya, aduh kebanyakan ngomong jangan nih gitu. Tapi kalau orang Jepang dia akan mengapresiasi dulu pemikiran lawannya. Oh iya ya, bener sih kayak gitu ya, bagus ya kayak gitu, tapi gitu baru dilanjut sama dia nggak setujunya kenapa gitu. Jadi demo ini bisa jadi kata sambung atau kata depan dari suatu kalimat baru yang menyangkal kalimat depannya gitu. Nihongo jouzu desu ne. Demo bahasa Jepangmu pinter ya, tapi ada yang salah nih di sini grammarnya. Nah itu bener kayak gitu biasanya Narasang. Karena kita ngomong sama orang Jepang, hajimemashite, watashi wa Indonesia kara kimashita, bla 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 bla. Oh, Nihongo jouzu desu ne. Demo bunpo wa machigatte masu yo. Grammarmu ada yang salah loh gitu. Jadi pujian, pure pujian apa enggak tuh? Kita sekarang ke pola kalimat. Di sini ada 2 pola kalimat aja. Yang pertama, kata benda mata pelajaran wa, kata sifat des. Simple seperti biasa. Di buku Sakura kita masih pola kalimatnya titik-titik wa titik-titik gitu ya. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan sifat, ciri khas, keadaan suatu benda. Oke, contohnya ini kok ada haknya, ini salah ini. Sugaku wa muzukashi desu. Sugaku tadi matematikanya itu muzukashi, susah. Pelajaran matematika itu susah. Walaupun di sini nggak ada kata sore, kan kita udah belajar kore sore area. Walaupun nggak ada sorenya, sore itu, tapi artinya kalau di bahasa Indonesia yang paling enak, matematika itu sulit. Walaupun di artian yang secara benernya, waknya mungkin paling cocok kan adalah, matematika adalah sulit, kan agak susah gitu ya untuk kurang dimengerti gitu. Jadi pelajaran matematika itu sulit. Baik, untuk contoh kalimatnya di sini yang pertama, Nihongo wa omoshiroi desu. Pelajaran bahasa Jepang atau bahasa Jepang ini nggak ada jugyonya ya. Langsung aja, bahasa Jepang itu
omoshiroi, menarik. Bahasa Jepang itu menarik. Mungkin karena pola kalimatnya atau karena intonasinya, dia bisa dibilang menarik, seru, interesting. Kemudian yang di pola kalimat kedua, ini tanya jawab. Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Jepang gitu. Kalau yang di atas tadi langsung Nihongo doang, kalau yang di sini Nihongo no jugyo, kelas bahasa Jepang. Bagaimana kelas bahasa Jepangnya? Kemudian tinggal dijawab kesan plus des. Jadi omoshiroi desu, menarik atau seru. Atau kalau misalnya mau diulang lagi Nihongo no jugyo-nya juga boleh, walaupun terkesan agak kurang alami. Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Itu juga bisa. Kalau udah lancar yang di pola kalimat pertama, kita langsung ke pola kalimat kedua. Kalimat 1 dikasih titik, ini udah selesai berarti ya kalimatnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di kalimat 2 sebelumnya kita kasih dulu demo, dikasih tanda koma, baru lanjut ke kalimat 2 titik gitu. Jadi demo ini awalan dari kalimat kedua yang menyangkal kalimat ke-1 gitu. Pola kalimat ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang artinya berlawanan. Contohnya, katakana wa muzukashi desu. Katakana itu sulit. Jadi dia ditutup dulu pakai des di sini, baru di akhir kalimatnya, dan kemudian kita bikin kalimat baru kedua, demo, tapi omoshiroi desu, menarik. Jadi meskipun katakana itu susah, tapi menarik gitu ya. Jadi tetap men-trigger kita buat belajar katakana. Susah tapi menarik, itulah yang membuat kita merasa tertantang katakana. Kemudian untuk contoh kalimat yang lainnya, di sini ada kanji wa omoshiroi desu. Kanji itu menarik. Demo muzukashi desu. Tapi susah. Ini kebalikannya kalimat yang di atas ya. Ini dibilang dulu negatifnya susah, tapi plusnya itu dia menarik. Kalau yang di sini contoh kalimat kedua ini dibilang dulu plusnya, meskipun kanji itu menarik, tapi kanji itu susah gitu. Bebas, boleh disebut negatifnya dulu baru disebutkan positifnya apa, atau disebutkan positifnya dulu baru disebutkan negatifnya juga boleh. Kalau di bahasa Indonesia kan ya orang itu sih kayaknya menarik, tapi ternyata dia nggak ramah gitu, itu juga bisa. Orang itu sih ramah tapi nggak menarik gitu juga boleh, bebas. Oh ya, ada ini contoh percakapan, ini saya bahas sekilas aja. Jadi misalnya ada contoh percakapan jika kedua kesannya sama-sama positif atau negatif. Gimana ini maksudnya? Misalnya si A ngomong, Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Jepangnya? Kemudian jawabannya itu menarik dan mudah gitu. Itu bisa dilanjut omoshiroi desu, kantan desu. Sebenarnya ini kan jadi dua kalimat. Bisa dia jadi satu kalimat, misalnya menarik dan mudah. Tapi karena mungkin ini masih buku Sakura ya, jadi mungkin masih kita belajar yang simpel-simpel aja, kita bagi jadi dua kalimat dulu, dipisah dengan des, titik-titik des, titik-titik des gitu. Langsung aja omoshiroi desu, kantan desu, itu untuk yang positifnya, sama-sama positif. Kemudian misalnya dua-duanya itu sama-sama negatif, bisa pakai tsumaranai desu, muzukashi desu. Jadi membosankan dan susah. Udah susah, ngebosenin lagi. Kalau yang di atas tadi kan udah gampang tapi ngebosenin gitu.
Terus jawabannya so desu ka. So desu ka itu kayak oh begitu. So desu ka? So desu ka. Jawabannya bisa hai so desu. So desu ka? Gitu kah? Terus jika kesannya salah satu positif dan salah satu negatif, baik yang tadi dibalik-balik, itu tinggal tadi tengahnya kita kasih demo. Nihongo no jukyou wa dou desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Jepangnya? Omoshiroi desu, menarik. Demo muzukashii desu, tapi susah. Gitu. Selanjutnya hari ini kita akan belajar bab 15. Ini menurut saya udah bab yang mulai populer ya di Minasang, karena kemarin kan kita belajar dari bab 1 sampai bab 14 itu kan belakangnya selalu des ya. Tapi hari ini kita belajar belakangnya itu sudah bukan des lagi. Kita akan belajar menggunakan huruf yang kalimat belakangnya itu kata kerja gitu. Sebenarnya ini antara pengulangan juga dari bab 2 yang yang dikembangkan lagi, tapi saya rasa nggak apa-apa ngulang lagi menghafalkan tanpa tahu gimana sih pola kalimat atau rumusnya kok bisa berubah kayak gini, itu gimana, itu nggak apa-apa, karena kita akan belajar tentang rumusnya itu nanti di Minano Nihongo aja. Kalau nanti udah kelar hafal hiragana katakananya, nanti kelar hiragana katakana, buku Sakura sudah selesai, kan belum tentu pelajaran yang di buku Sakura ini terserap 100% ya udah pasti hafal gitu kan, enggak. Jadi menurut saya pembelajaran yang terbaik itu tahu dari buku Sakura dulu, basic-basicnya, udah hafal beberapa kosakalimat, kosakata, kemudian nanti pas kita ke buku Minano Nihongo, pas kita belajar rumus-rumusnya, kita tuh ada kayak connect gitu loh. Oh iya ya, kemarin kan di buku Sakura kayak gini ya, terus ternyata rumusnya itu kayak gini gitu. Jadi itu akan lebih bisa cepet buat ngafalin, cepet buat mempraktekkan bahasa Jepangnya gitu, daripada nggak ada basic sama sekali di buku Sakuranya, tiba-tiba langsung loncat ke Minano Nihongo gitu. Jadi tolong jangan bosen. Kalau di buku Sakura ini tingkatannya masih mudah banget, masih gampang, tapi kita latihan buat hafalin dulu beberapa kosakata dan maknanya dan gimana cara penggunaannya gitu. Nah, untuk tema hari ini sendiri itu Toshoshitsu de hon o yomimasu. Toshoshitsu mungkin masih ingat yang kemarin di bab belasan, itu artinya ruang perpustakaan. Kemudian de itu artinya di ya. Sensei kemarin kita belajar ni, itu juga artinya di. Sensei masih ingat nggak yang di atas buku ada meja, tsukue no ue ni kabang ga arimasu, kan gitu. Nah, ini kok artinya di juga tapi kok pakai de sensei gitu. Baik, jadi untuk yang bedanya ni sama de, kalau ni itu di untuk menyatakan belakangnya itu arimas. Mati nih. Itu. Ni itu di juga, ni atau de itu di ya. Tapi kalau ni itu biasanya belakangnya arimas. Kayak ada di titik-titik. Tapi kalau D itu biasanya belakangnya aktivitas mas. Aktivitas mas. Jadi dianya ini bukan ada, tapi kegiatan atau sesuatu yang bergerak. Di titik-titik gitu. Nah, misalnya ini Toshoshitsu de di ruang perpustakaan
Hong o yomimasu. Kalau di bab 2 kita udah belajar hong o yonde. Hong o yonde itu kan bacalah gitu ya. Kalimat perintah atau kalimat apa ya? Minta seseorang untuk melakukannya. Nah, kalau yomimasu ini itu dia membaca juga, membaca buku, tapi untuk diri sendiri, membaca buku. Bukan kalau yang yonde itu dia bacalah. Kalau yomimas membaca. Kata dasarnya sama-sama baca ya, sama-sama baca, tapi beda makna, beda artinya itu. Kalau yang yonde bacalah, nyuruh orang lain yang baca. Kalau yomimas itu membaca, bisa untuk menyatakan saya membaca atau orang itu membaca, bukan untuk menyuruh gitu. Oke, jadi Toshioshitsu de hon o yomimasu, membaca buku di ruang perpustakaan. Oke, untuk pengantarnya kita skip saja. Kemudian untuk kosakata baru, di sini sebenarnya nggak baru-baru amat ya, cuma kita mengembangkan dari yang bab 2, kata kerja untuk kegiatan di sekolah. Di sini ada mimas atau melihat. Ini melihat TV ya. Mimas. Kemudian kakimas. Kakimas itu menulis. Kemudian kikimas, mirip-mirip ya, kaki sama kiki. Tapi jangan salah. Kikimas mendengarkan musik, mendengarkan headset kikimas. Kemudian yomimas, membaca. Yomimas. Itu untuk kosakata kegiatan baru yang mungkin bisa dihafalkan. Kemudian untuk tempat di sekolah, ini bukan kosakata baru, ini cuma mengulang dari bab sebelumnya aja, yaitu ada eru kyoshitsu atau ruang multimedia. Biasanya ya ada tempat buat laptopnya, bukan laptop ya, PC-nya satu persatu, kemudian ada headsetnya, pokoknya alat untuk kita mendengarkan, mungkin itu bahasa asing, pembelajaran bahasa asing, atau mungkin pas nonton film gitu, misalnya pas pelajaran sejarah. Kemudian kyoshitsu ini artinya ruang kelas, ruang pembelajaran. Dan ada toshoshitsu yang di bab ini artinya ruang perpustakaan. Itu untuk tempatnya cuma 3 aja hari ini. Dan kata-kata lain di sini ada video dari kata kana dan bahasa Inggris video, karena orang Jepang susah ngomong v jadinya video. Kemudian tape jadi tepu, dan olahraga jadi sports. Nah, sports ini kalau di bahasa Indonesia mungkin udah termasuk aktivitas ya, kayak kamu ngapain, aku olahraga gitu, mungkin udah termasuk aktivitas. Tapi kalau di Jepang sports sendiri itu dia bisa jadi kata benda, tapi kalau mau dijadikan kata sifat itu bisa jadi sports wo shimasu, melakukan olahraga atau berolahraga, sports wo shimasu. Kemudian belajar kan benkyo ya, benkyo ditambah shimasu itu berarti sedang belajar, sedang belajar, benar ya, belajar, ajar, benkyo shimasu, belajar. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan yang kosakatanya, kita sekarang ke pola kalimat ya. Pola kalimatnya ada 1 tapi dibagi jadi 3. Di sini yang pertama kata benda tempat ditambah de tadi ni, kemudian de tadi di, kemudian kata benda o-nya ini sama ya, udah pernah dikasih jelasin belum ya? Kalau o-nya ini bukan pakai hiragana yang o, tapi pakai hiragana yang wo ya. Untuk pola kalimat partikel kita pakai hiragana wo, wo.
yang dibacanya O. Kemudian kata kerja bentuk mas, ini akhirannya mas. Oh ya, mas ini kalimat positif berarti ya. Ini kurang ngerti nih, maksudnya kalimat ini digunakan untuk menjelaskan 81G, tempat melakukan kegiatan 81H. Ini saya kurang ngerti maksudnya, tapi mungkin mengarah ke nomor semacam kurikulum atau silabus gitu kali ya. Intinya partikel D ini partikel penanda tempat melakukan kegiatan, di mana melakukan kegiatan tersebut. Dan untuk contohnya, ini contoh yang O ya, maksudnya hiragana o kakimas. Kakimas tadi menulis, dan hiragana itu ya huruf hiragana. Jadi di sini untuk urutannya, kalau di bahasa Indonesia itu kan kita menulis hiragana. Kalau di bahasa Jepang kita harus dibalik gitu ya, dibalik. Jadi apa yang ditulis dulu? Yang ditulis adalah hiragana, kemudian partikelnya o, kemudian kata kerjanya kakimas. Jangan kebalik ya, jangan kakimas o hiragana. Jadi sama kayak yang paling gampang diingat itu menurut Hika Sensei itu makan nasi. Kalau di Indonesia kan ya kita makan dulu, kita kata kerjanya itu makan kan, makan apa baru makan nasi. Tapi kalau di bahasa Jepang kita apa yang dimakan dulu? Gohang misalnya, gohang itu nasi, dan makan itu tabemas. Terus di tengah-tengahnya ada partikel o, gohang o tabemas gitu. Jadi dibalik ya, apanya yang diapakan gitu, apanya yang diapakan. Jadi objeknya dulu, baru predikat, objek predikat gitu. O itu objek ya, O itu partikel, objeknya yang ini, yang depannya O. Jadi O itu di belakangnya objek. Di pola kalimat ini partikel D untuk penjelas. Partikel D itu untuk artinya di, seperti yang kita di atas tadi ya. D maupun ni itu sama-sama artinya di. Jadi dia menjelaskan suatu aktivitas itu dilakukan di mana gitu. Fungsinya D. Oke. Jadi kita lanjut ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada hong o yomimasu. Jadi hong itu artinya buku. Kemudian yomimasu itu membaca. Jadi hong o yomimasu, membaca buku gitu. O itu untuk gabungan kata benda sama kata kerja. Kata benda sama kata kerja. Iya, kayak objeknya itu diapain gitu. Itu tengah-tengahnya itu o, ada o. Jadi misalnya gohang itu kan nasi. Nasinya itu diapain? Dimakan. Jadi terus tengah-tengahnya ada o, gohang o tabemas. Tapi artinya makan nasi, artinya tetap dari belakang ya, bukan artinya nasi dimakan, bukan ya, beda ya. Kalau nasi dimakan itu kan sudah jadi kalimat pasif. Kalau ini kalimat pasif, kalimat aktif, maaf. Nangka, cotto putus dete. Agak-agak. Ya, jadi sama kayak ini yang hiragana. Hiragana o kakimas, hiragananya diapain? Hiragananya ditulis, tapi artinya tetap menulis hiragana. Karena nanti untuk yang hiragananya ditulis atau nasinya dimakan sama Rio, nasinya dimakan sama Barai, itu nanti udah beda lagi kalimat yang belakangnya. Nasi dimakan Barai, sama Barai makan nasi, kan udah beda bahasa Indonesianya. Bahasa Jepangnya nanti juga beda. Sekarang kita belajar yang si orang ini ngapain gitu ya. Kemudian untuk misalnya dikasih subjek ya, ini ada nggak ya di sini? Karena di sini contohnya nggak ada subjek, saya tambahin dulu. Misalnya ada subjeknya, misalnya Barai makan nasi gitu ya.
Barai sang wa, ini depannya wa ya, tetap wa. Barai sang wa gohang o tabemasu. Barai makan nasi gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada subjeknya, ini nggak apa-apa, nggak wajib, tapi biasanya artinya itu udah jadi kayak saya makan nasi. Jarang banget orang Jepang itu ngomong watashi wa gohang o tabemasu. Ini orang Indonesia kan sering banget, saya makan nasi, saya tadi habis lari, saya, pokoknya sering banget sayanya. Tapi kalau di bahasa Jepang ini better dihilangkan saja, karena lebih alami. Kalau yang watashi itu dihilangkan, jadi langsung ke arah gohang o tabemasu, saya mau makan nasi nih gitu. Selanjutnya saya lanjut ke yang nomor 2 ya. Nomor 2. Sekarang bedanya sama yang di atas, ini ada kata tempat ya, kata tempat, kata benda tempat, kemudian ada D-nya. Jadi melakukan aktivitas di mana gitu. Misalnya Tosho Shitsude, ini yang kayak di judul tadi ya, di ruang perpustakaan Hon o yomimasu, membaca buku atau saya membaca buku. Kalau misalnya mau diterjemahkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kan kita pakai sistem SPOK. Jadi subjeknya dulu, saya membaca buku di perpustakaan gitu. Untuk penerjemahannya gitu juga boleh, yang penting maknanya sama. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Jadi ini kan kalau yang kedua itu kan melakukan kegiatan apa di mana. Sekarang kita nggak tahu melakukan kegiatannya itu di mananya. Ini tinggal kita kata tempatnya, kata benda tempatnya kita tinggal ganti doko. Masih ingat doko yang di bab-bab sebelumnya kan artinya di mana gitu kan. Doko de hon o yomimasu ka? Oh iya, kemudian belakangnya karena ini kalimat tanya jangan lupa dikasih ka. Kalau misalnya kemarin yang des, jadinya kan deska. Kalau yang ini mas, jadinya maska gitu. Dan untuk jawabannya biasa aja, langsung keterangan tempat D yomimasu. Jadi nggak usah pakai objeknya lagi, nggak masalah. Arti secara keseluruhannya kan doko de hon o yomimasu ka? Kamu baca buku di mana gitu. Atau Anda atau kita. Ini bisa subjeknya tergantung konteks ya. Bisa kamu mau baca buku di mana? Kita mau baca buku di mana, kita mau makan di mana nih gitu. Kemudian jawabannya baca buku di Toshoshitsu, baca buku di ruang perpustakaan. Toshoshitsu de yomimasu atau Toshoshitsu de hon o yomimasu, itu juga boleh sih, tapi paling alami kalau pendek-pendek yang udah tahu kali ya.